memperlihatkan seorang komandan perang bernama Zhao Xiaomei sedang menginterogasi seorang tawanan lelaki. Ia disiksa untuk mengungkapkan siapa Yuan Jun Hijau sebenarnya. Yuan Jun Hijau adalah orang kepercayaan putra mahkota Liye, atau lebih tepatnya adalah mata-mata putra mahkota. Yuan Jun Hijau seringkali merubah-rubah penampilannya hingga dijuluki wanita seribu wajah. Karena sang tawanan masih enggan buka mulut, Zhao Xiaomei mengambil siksaan dengan timah panas. Karena ketakutan, sang tawanan pun buka mulut dan mengatakan bahwa Yuan Jun Hijau bisa ditemui di toko teh Chengdong. Keesokan paginya, Zhao Xiaomei bersama pengawalnya langsung menuju toko tersebut. Namun yang ia temui hanya seorang gadis yang sedang berpura-pura menjadi tabib. Gadis itu sedang menipu seorang lelaki. Ketika menyadari dirinya ditipu, lelaki tersebut langsung marah dan berusaha menyerang si gadis itu. Namun dengan sigap Zhao Xiaomei menolongnya, itulah awal pertemuan mereka. Zhao Xiaomei masih belum mengetahui bahwa gadis itu adalah Yuan Jun Hijau, mata-mata putra mahkota yang sedang ia cari. Gadis itu bernama Zhao Qingsu. Mengetahui bahwa yang ia temui adalah komandan perang Zhao Xiaomei, si gadis langsung memutar akal dengan membohongi sang komandan, lalu kabur. Ketika kembali ke putra mahkota, ia diperintah untuk menyelesaikan sebuah misi. Ia harus masuk ke kediaman Zhao Xiaomei dan membawa barang rahasia yang putra mahkota inginkan. Putra mahkota menjanjikan akan mencarikannya tabib terkenal jika Zhao Qingsu bisa menyelesaikan misi ini. Meskipun Zhao Qingsu telah lama berada di sisi putra mahkota, namun sayangnya putra mahkota hanya menganggapnya sebagai bidak yang dikambing hitamkan untuk merebut barang berharga milik Zhao Xiaomei. Scene beralih di malam hari. Untuk menjalankan misinya, Zhao Qingsu menyamar sebagai seorang penari. Saat pertunjukan sudah dimulai dan Zhao Xiaomei sedang asik menonton, Zhao Qingsu membuat trik seakan-akan dia menghilang. Padahal ia mulai melancarkan aksinya. Ketika ia telah mendapat barang yang diinginkan, ia berusaha kabur. Namun sayang, Zhao Xiaomei yang sedari tadi sudah curiga, langsung menahannya. Ia memberikan aksesoris kepala untuk Zhao Qingsu, namun dengan tujuan membuka topengnya. Mengetahui itu, dengan sigap Zhao Qingsu melemparkan serbuk dan berniat kabur. Tapi sayang, ternyata ia telah dijebak. Setelah melempar serbuk, justru dia yang tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Hal itu membuatnya tertangkap, dijadikan menjadi tawanan Zhao Xiaomei dan membuat identitasnya sebagai Yuan Jun Hijau terungkap. Scene beralih, di keesokan paginya Xiaomei menemui sang kakak yang baru sembuh dari sakitnya. Dari penjelasan sang kakak, ia menyadari bahwa itu semua akibat dari perbuatan Zhao Qingsu. Dengan perasaan marah ia menuju penjara dan menyuruh pengawalnya membawa Zhao Qingsu untuk dihukum. Namun tidak semudah itu, di perjalanan Zhao Qingsu berhasil meloloskan diri dan kembali pada putra mahkota. Tapi sayangnya hal tersebut memang sudah direncanakan Zhao Xiaomei untuk menjebak putra mahkota. Ketika Zhao Qingsu datang untuk memperingatkan putra mahkota, tiba-tiba Zhao Xiaomei dan para prajuritnya datang. Keadaan semakin genting, Zhao Qingsu langsung mengambil inisiatif berpura-pura menyandera putra mahkota. Namun, bukannya menolong, putra mahkota langsung membuang Zhao Qingsu. Ia menusuk perut Zhao Qingsu dan menjadikannya kambing hitam dengan mengatakan bahwa Zhao Qingsu lah dalang semua ini. Matanya mulai redup ketika ia harus kehabisan banyak darah. Putra mahkota yang selama ini ia percayai bukannya menolongnya, justru menghunuskan pedang untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Zhao Xiaomei kembali teringat masa lalu, di mana ia melihat orang kepercayaannya harus kehilangan nyawa. Refleks Zhao Xiaomei langsung menahan pedang itu hingga tangannya berlumuran darah dan mengenai wajah Zhao Qingsu. Ia mengatakan bahwa keputusan hukuman akan diputuskan para pejabat, bukan membunuhnya secara langsung. Kemudian ia menggendong Zhao Qingsu pergi. Di saat kesadarannya mulai hilang, ia mulai mengingat kembali bagaimana pertemuannya dengan putra mahkota. Dulu saat semua orang membuangnya, putra mahkota datang dan menolong.
Lambat laun ia mulai memiliki perasaan pada putra mahkota, namun kini ia sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Scene beralih di kediaman Zhao Xiaomei. Zhao Qingsu mulai terbangun dan melihat Xiaomei berada di sampingnya. Ia berusaha berdiri, tapi tidak mampu. Dengan perasaan menyiksa, ia bertanya mengapa Xiaomei mau menolongnya. Xiaomei menjawab, itu semua karena Zhao Qingsu memiliki hubungan dengan putra mahkota. Namun, Zhao Qingsu menyangkalnya. Kini ia tidak memiliki hubungan apapun, ia hanyalah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja. Dengan pasrah, Zhao Qingsu mengatakan bahwa sekarang dirinya tidak punya tempat kembali, jika Xiaomei akan membunuhnya, itu tidak masalah baginya. Mendengar itu, Xiaomei mengatakan bahwa jika Zhao Qingsu mau, dia boleh tinggal di kediaman Xiaomei untuk sementara waktu. Karena tidak ingin terlihat baik, Xiaomei mengatakan ia sering mengurus kucing dan anjing liar. Jika mau ditambah satu lagi itu bukan masalah. Akhirnya setelah sehat, Zhao Qingsu memutuskan untuk tinggal. Sebagai rasa terima kasih karena diperbolehkan tinggal dan tidak membayar sewa, Zhao Qingsu memasakkan banyak makanan untuk Xiaomei dan para pelayannya. Meskipun rasanya sangat enak, tapi Xiaomei gengsi untuk memujinya. Hari demi hari berlalu, karena sudah diizinkan tinggal tanpa membayar, Zhao Qingsu membayarnya dengan mengurus kediaman, memasak, mencuci pakaian dan menemani Xiaomei ketika belajar. Tanpa ia sadari, Xiaomei sering memperhatikannya secara diam-diam. Namun ketika Qingsu melihatnya kembali, Xiaomei langsung membuang muka. Hingga di suatu hari, karena melihat ruang tuannya berantakan, Qingsu berusaha membereskannya. Termasuk merapikan dokumen-dokumen yang sangat berharga, hingga Xiaomei masuk dan memarahi Qingsu karena menyentuh dokumennya. Bahkan ia menuduh Qingsu akan mencurinya. Mendengar itu Qingsu merasa sakit hati, karena tujuannya hanya untuk membalas kebaikan saja. Setelah Qingsu pergi, Xiaomei melihat bahwa dokumennya telah ditata dengan sangat rapi. Ia mulai merasa bersalah menuduh Qingsu. Ia langsung keluar untuk mencarinya. Setelah mencari sangat jauh, Xiaomei masih tidak menemukan Qingsu. Di sisi lain, karena masih merasa sakit hati, Qingsu keluar untuk berjalan-jalan. Namun tiba-tiba penyakit lamanya kambuh dan ia pingsan. Ketika sadar putra mahkota telah menolongnya. Merasa hanya dijadikan bidak, awalnya Qingsu berniat pergi. Namun putra mahkota menghentikannya. Ia menyuruh Qingsu memegang belati lalu tiba-tiba menusukkannya ke perutnya sendiri. Qingsu merasa sangat kaget, tapi ia tahu bahwa pasti ada yang sedang diinginkan putra mahkota. Benar saja, putra mahkota memohon dengan memaksa pada Qingsu untuk mengambil barang bernama Qianxia Soufigon dari tangan Xiaomei. Karena dengan barang tersebut kaisar bisa menjadikannya sebagai penerus kelak. Dengan imbalan, putra mahkota akan menyembuhkan penyakit Qingsu. Meski awalnya menolak, tapi sejak ia bertemu putra mahkota ia telah membuat janji. Akhirnya ia setuju untuk misi tersebut. Sementara itu, di sisi lainnya, setelah putus asa mencari Qingsu, Xiaomei kembali ke kediaman. Kini ia mulai bertarung dengan perasaannya sendiri. Ketika sampai kediaman, ia melihat Qingsu sedang menghidupkan lampion dan merasa senang Qingsu tidak menghilang. Di keesokan harinya, ketika mereka bertemu, mereka terlihat sangat canggung. Xiaomei berusaha meminta maaf, tapi dia bingung mengungkapkannya. Justru niatnya yang ingin meminta maaf, karena merasa gengsi. Ia malah menyuruh Qingsu menyapu halaman yang kotor. Meski awalnya Qingsu merasa jengkel, namun tiba-tiba kelopak bunga Wi berjatuhan. Itu semua adalah rencana Xiaomei. Di malam harinya, Qingsu masuk ke kamar Xiaomei untuk mencari barang yang dimaksud putra mahkota. Dia sudah mencari di setiap tempat tapi tidak menemukannya, lalu Qingsu berpikir Xiaomei akan menaruhnya di sekitar tubuhnya saat tidur. Ketika sedang mencari-cari di tubuh Xiaomei, sang pemilik tubuh tiba-tiba bangun dan menghukum Qingsu. Karena kaget, Qingsu langsung mendorong wajah Xiaomei lalu kabur.
Ia berusaha mengontrol perasaannya, kemudian pergi ke ruang belajar Xiao Mei untuk mencarinya kembali. Kemudian ia menemukan sebuah gulungan. Saat ia membukanya, gulungan itu berisi lukisan seorang gadis yang terlihat tidak asing. Di keesokan paginya, saat Kingsu menemani tuan muda belajar, ia masih terpikirkan oleh lukisan semalam. Ia berpikir wanita dalam lukisan itu adalah kekasih Xiao Mei. Ketika berjalan-jalan, akhirnya Kingsu mengetahui ada ruangan rahasia. Setelah berusaha dengan berbagai cara, ia akhirnya mendapatkan kunci ruangan tersebut. Di sisi lain, Xiao Mei sedang dijebak oleh seorang pejabat kerajaan. Ketika minum bersama, sang pejabat sengaja mencampur pewangi ruangan dengan obat perangsang. Saat akan pergi, seketika kesadaran Xiao Mei mulai menghilang. Ia dijebak untuk meniduri seorang gadis. Mengetahui hal buruk akan menimpa tuan mudanya, Kingsu bergegas pergi menolong. Awalnya Xiao Mei menolak untuk ditolong, hingga tiba-tiba saat Kingsu akan pergi. Xiao Mei menarik tangan Kingsu, netra mereka sama-sama bertemu. Dan tanpa aba-aba Xiao Mei langsung menciumnya. Di keesokan paginya, ketika Xiao Mei terbangun ia mulai mengingat apa yang telah dia lakukan. Dia merasa sangat malu saat bicara dengan Kingsu. Dengan takut-takut, Xiao Mei mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Mendengar itu Kingsu justru menggodanya. Saat berniat akan pergi, Xiao Mei malah menahan tangan Kingsu, yang membuat mereka saling berpelukan. Saat itu pula Xiao Mei melihat ada bekas luka di pundak Kingsu. Sama seperti bekas luka milik teman wanita yang dulu pernah ia kenal. Namun ketika Kingsu akan pergi, penyakitnya tiba-tiba kambuh. Suhu badannya panas seketika. Agar tidak ketahuan dia langsung keluar dan menemui putra mahkota untuk meminta obat. Namun bukannya langsung memberikan obat, putra mahkota malah banyak bertanya tentang kemajuan misinya. Melihat Kingsu semakin sekarat akhirnya putra memberikan obat, ketika menyadari bibirnya disentuh, Kingsu langsung menghindar dan pergi. Di hari berikutnya, Kingsu dan Tuan Muda Xiao Mei pergi untuk menjalankan misi. Xiao Mei memberinya peluit, jika Kingsu berada dalam bahaya, dia bisa meniupnya, maka Xiao Mei akan langsung datang. Ketika melihat peluit itu Kingsu merasa tidak asing. Misi mereka adalah menangkap lelaki dengan kipas merah. Mereka berpisah, saat Xiao Mei menangkap seorang lelaki berkipas merah, ternyata itu hanya tipuan. Sedangkan Kingsu mengikuti target yang sebenarnya. Kingsu mengejar laki-laki itu hingga ke dalam hutan. Namun sayangnya, lelaki itu menyadarinya. Hal itu membuat Kingsu harus bersembunyi, tapi saat terbebas ia baru menyadari kini ia tersesat di hutan. Ingatan buruknya di masa lalu kembali muncul. Mengingat ucapan Xiao Mei, Kingsu akhirnya meniupkan peluit. Awalnya ia tidak yakin bahwa Xiao Mei akan datang, ia mulai merasa terbiasa untuk dilupakan. Hingga dari seorang lelaki datang mengulurkan tangannya, ternyata Xiao Mei benar-benar datang. Karena sudah larut malam, akhirnya mereka berusaha mencari tempat menginap. Di sana Kingsu bercerita bahwa dulu juga pernah ada seorang lelaki yang memberinya peluit dan mengatakan lelaki itu akan datang ketika Kingsu meniupnya. Namun, saat Kingsu benar-benar meniupnya, lelaki itu tidak datang. Mendengar itu Xiao Mei merasa bersalah, karena laki-laki yang dimaksud Kingsu sebenarnya adalah dirinya. Sementara pagi harinya, di kediaman kedatangan seorang nona muda, ia adalah Putri An. Putri yang nantinya akan dijodohkan dengan Xiao Mei. Putri An terus-terusan mengganggu dan memfitnah Kingsu agar terlihat buruk di hadapan Xiao Mei. Hal itu membuat Xiao Mei salah paham dengan Kingsu. Karena Xiao Mei tidak mempercayainya, Kingsu pergi untuk mencari udara segar. Namun hal itu dimanfaatkan Putri An untuk merancang rencana buruk padanya. Hari mulai gelap, tapi Kingsu belum kembali. Putri An yang melihat itu memberikan surat yang ia tulis yang isinya menyatakan bahwa Kingsu telah pulang lebih awal. Melihat surat itu Tuan Muda Xiao Mei merasa sangat marah, karena itu bukan tulisan tangan Kingsu. Mengetahui itu, Xiao Mei merasa sangat marah.
namun akhirnya Putri An mengatakan di mana King Su. Ia telah menjual King Su ke gudang anggur Beidou. Setelah mencari-cari, akhirnya Xiao Mei bisa menemukan King Su yang akan dijual kepada Tuan Besar. Melihat begitu besar perjuangan Tuan Muda Xiao Mei, awalnya King Su mengira bahwa Xiao Mei memiliki perasaan padanya. Namun Xiao Mei dengan tegas mengatakan bahwa ia melakukannya karena hati nuraninya. Kesalahpahaman kembali muncul, karena tidak ada yang mau jujur dengan perasaannya. Di keesokan paginya, Tuan Muda Xiao Mei sedang galau karena hari pernikahannya dengan Putri An semakin dekat. Padahal ia tidak menyukai Putri An sama sekali. Di tengah malamnya, hujan deras mengguyur kediaman. King Su lari bergegas ke ruang baca Tuan Muda Xiao Mei untuk merapikan tempat dan menutup jendela. Hingga beberapa saat kemudian Tuan Muda Xiao Mei datang dan menyuruhnya pergi beristirahat. Lalu King Su mengingat misi selanjutnya yang diberikan putra mahkota padanya adalah untuk merayu putra mahkota dan menggagalkan pernikahan. Namun karena tidak bisa merayu, ia hanya berjalan-jalan saja di sekitar Xiao Mei. King Su mengatakan bahwa ia sedang mencari buku. Mengetahui itu, Xiao Mei menawarkan untuk mencarikannya buku. Setelah memberanikan diri, King Su mendekat dan mencium Xiao Mei tanpa aba-aba. Namun bukannya marah, Xiao Mei justru menarik tengkuk King Su dan melanjutkannya. Ketika King Su sadar, ia berusaha pergi, tapi Xiao Mei menahannya dan memeluknya dari belakang. Untuk pertama kalinya Xiao Mei berani mengungkapkan perasaannya. Setelah itu mereka bermain kembang api bersama. Namun itu semua tidak berlangsung lama, ketika King Su menemui putra mahkota ternyata ia telah dijebak. Secara tiba-tiba, putra mahkota mengubah rencananya, akhirnya ia memutuskan agar Xiao Mei dan Putri An menikah. Putra mahkota mengirim undangan pernikahan atas nama King Su. Meski King Su menolak, namun sekali lagi karena penyakitnya King Su harus tunduk. Ketika King Su sampai di kediaman, Xiao Mei merasa dipermainkan karena justru King Su sendiri yang menyebarkan undangan pernikahannya. King Su menjelaskan bahwa Xiao Mei adalah jenderal yang besar, sementara dirinya hanyalah pelayan biasa. Mereka berada di jalan yang berbeda. Mendengarkan penjelasan King Su, Xiao Mei merasa bahwa mereka memang tidak bisa saling mengerti. Dengan merasa sangat kecewa, Xiao Mei mengatakan bahwa semua akan berjalan sesuai keinginan King Su. Pesta pernikahannya dengan Putri An akan dilangsungkan 3 hari lagi. Xiao Mei meminta agar King Su tidak muncul lagi di hadapnya setelah itu. Mendengar itu King Su merasa sangat tersiksa. Sementara di hari persiapan perjamuan, ia harus melihat kemesraan Xiao Mei dengan Putri An. Melihat itu, King Su merasa sesak. Saat sendirian ia membunyikan peluit untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba Xiao Mei datang. King Su langsung menghapus air matanya dan menyembunyikan peluit. Melihat itu Xiao Mei bertanya mengapa masih menyimpan peluit itu. King Su pun langsung mengembalikannya pada Xiao Mei dan berusaha pergi, tapi Xiao Mei menahannya. King Su tetap pendiriannya untuk pergi. Mendengar itu Xiao Mei merasa sangat kecewa. Ia mengatakan jika King Su ingin pergi maka pergilah, karena ia tidak bisa berada satu atap dengannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Mei pergi menjauh meninggalkan King Su. Melihat kepergian orang yang amat dicintainya membuat hati King Su sangat sesak. Akhirnya ia memutuskan untuk meniup peluit itu, yang artinya ia ingin Xiao Mei tetap tinggal di sisinya. Mendengar itu, Xiao Mei langsung berbalik, memeluk King Su.